selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantai Lasa Dr. Cipto Semarang. Buat Anda yang mungkin mau nanya atau mau ngobrol di siang hari ini silakan ngobrol bareng bersama dengan kita ya untuk ngobrolin satu tema tentang kesehatan di hari Jumat ini. Oke, dan sudah join di aplikasi Zoom bersama dengan Good News. Ada Dokter Vera dari Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Dok. Dokter di mana di rumah sakit ini? Iya, lagi di klinik sih. Oke, lagi dinas ya. Kita minta Iya. waktunya dokter buat ngobrol. Oke, iya, boleh Oke. banget. Dan di hari ini tema kita adalah kita mau bahas satu tema, apalagi ini karena kemarin habis hujan yang cukup lebat, terus ada banyak genangan air dan di beberapa tempat itu juga ada yang udah banjir, nggak masuk rumah sih, cuman di depan-depan itu sudah got-gotnya sudah meluap dan lain sebagainya. Nah, ini selalu jadi topik hit sih sebetulnya pada saat musim-musim begini gitu ya. Nah, apa itu? Ada yang bisa tebak? Yes, leptospirosis. Nah, jadi kalau mungkin yang udah biasa gitu ya tahu oh leptospirosis ini gitu ya. Tapi yuk kita review lagi, kita ngobrol lagi. Yang mau nanya silahkan 081225225949 atau 081575 800 949 081225225949 atau 081575 800 949. Dok, leptospirosis ini boleh di apa ya? Dijelaskan dulu deh, apa sih leptospirosis? Nanti kita akan masuk flow-nya lagi deh, cerita tentang leptospirosis. Silakan, Dok. Oke. Ya bener banget sih tadi karena memang akhir-akhir ini ya lagi musim hujan, lagi banyak genangan, makanya kita harus waspada juga Mm-mm, penyakit-penyakit yang mungkin bisa apa ya bisa terjadi atau bisa tertular memang dari lingkungan gitu ya, dari lingkungan sekitar kita. Nah, salah satunya ini leptospirosis yang mungkin banyak orang yang sebenarnya belum banyak yang paham ya. ya. Leptospirosis itu penyakit yang disebabkan infeksi dari bakteri. Bakterinya itu bakteri Leptospira gitu. Nah, gimana kok bisa bakteri itu bisa menyerang ke kita? Itu dia ada perantaranya biasanya. Perantaranya itu seperti hewan. Hewan-hewan yang sebenarnya kayak tikus, terus seperti anjing dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Terutama biasanya tikus ya, gitu. Mm-mm, Itu menyebarnya tuh lewat urin atau darah dari hewan yang dari hewan yang terkena infeksi leptospira itu. Jadi misalnya tikus itu kan sudah terinfeksi leptospira. Jadi dia mm-mm. kan mengeluarkan urin. Urin tuh air ini ya, air kencing Kencing. ya. Mm-mm, Nah, itu kalau memang dia menginfek apa eh, terkena di kontak dengan kulit tubuh kita atau misalnya kalau banjir ya, kalau banjir mm. itu kan kita nggak tahu ya airnya kotor atau enggak, ya pasti kotor ya. Nah, Ya. kalau memang itu ada kencing tikus yang ada bakteri Leptospira dan terkena ke kulit kita yang ada kontak ke kulit kita, ada jalur masuknya, misalnya kulit kita sedang ada luka, nah itu bisa ini bisa terinfeksi kitanya. Mm. Jadi memang penularannya itu dari hewan dan kasusnya tuh naik ketika cuacanya lagi nggak bagus kayak misalnya hujan yang sampai banjir seperti Mm-mm. itu. Oke. Ah, ini leptospirosis yang ditularkan oleh bakteri Leptospira gitu ya. Perantaranya sejauh ini memang binatang gitu ya dari urin atau darah binatang yang sudah terinfeksi terlebih dahulu dari bakteri Leptospira itu. Nah, tikus ini kenapa hubungannya dengan hujan ya? Karena kan biasanya tuh tikus ada di got di mana gitu Mm-mm. ya. Nah, terus airnya itu sudah terkontaminasi dan kemudian eh, bisa juga menjadi
penularan gitu. Artinya nih si bakteri ini dia bisa tahan di udara luar ya, Dok? Heeh, bisa, betul. Dia bisa bertahan bahkan sampai beberapa bulan, sampai berapa atau sampai tahunan gitu. Wih, ngeri ya. Ternyata kalau biasanya kan kita kemarin ngobrolin tentang virus, misalnya virus dia cuman terpapar apa gitu, selesai gitu. Tapi ternyata si bakteri ini karena cukup bandel gitu ya. Jadi dia bisa bertahan di udara atau di air itu, di luar itu Nah, cukup terutama di panjang. air sih, di air dan di tanah. Oh, di air dan di tanah. Artinya nggak, Hmm. penularannya medianya nggak hanya air ya, Dok. Tanah juga bisa. Ya, biasanya bisa dari kontak dengan kulit kan, kontak dengan Mm, kulit, mm. kulitnya dari kulit yang terbuka, misalnya ada luka terbuka, Ada seperti lecet itu. gitu ya. Nah, kadang kan kita nggak sadar juga ya, maksudnya ada, maksudnya jalur masuknya itu dari kulit gitu. Oke, jalur masuknya dari kulit. Oke, terus sekarang gejala. Gejala si leptospirosis ini seperti apa sih, Dok? Mm-mm. Kalau gejala sebenarnya untuk awal-awal itu memang gejalanya hampir sama seperti penyakit flu biasa ya, gitu. Mm, Jadi kayak misalnya mengalami demam, mm, demam tinggi, menggigil, sakit kepala. Jadi gejala-gejala demam seperti demam biasa. Ada mual muntah, diare. Terus juga yang khas itu dia pasti biasanya ada nyeri-nyeri otot, terutama tuh otot di bagian kaki atau betis dan di punggung bawah. Biasanya sih di betis ya, jadi kaki belakang itu nyeri mm, otot. Tapi sebenarnya tidak semua pasien leptospira juga gejalanya spesifik seperti itu. Biasanya pasti ya demam. Kadang demam masih eh, dikiranya kayak demam biasa, dapat mm, obat biasa. Ternyata berkelanjutan, tidak diobati dengan baik, akhirnya bisa ini kondisinya bisa Kambuh. memperburuk. Mm, Heeh. Karena memang jika pengobatannya tidak tidak maksudnya tidak diberikan pengobatan maksimal, leptospira itu bisa sampai mengancam nyawa, bahkan sampai meninggal atau kematian. mm, Karena komplikasinya itu yang bikin ada yang bisa sampai ke mengancam nyawa karena komplikasi-komplikasinya. Karena dia menyerang organ-organ lain kalau dia sudah maksudnya tidak diatasi di tahap awal mm, dengan baik. Terus ada nyeri perut, mm, terus matanya merah gitu. Terus mungkin yang di tahap maksudnya kalau memang dia sudah mengenai organ itu mungkin ada gejala-gejala seperti kuning. Jadi mm, kulitnya jadi kuning. Terus yang sudah gejala lanjut ya itu mm, bisa sampai ada sudah nggak bisa kencing atau buang air kecilnya itu mulai berkurang, ada mm, sesak, itu yang gejala yang harus waspada ya, lemas, keringat dingin, ada perdarahan atau bengkak-bengkak di badan, tangan, kaki, gitu. mm. Oke, Perdarahan seperti kayak mimisan ya, mimisan atau batuk berdarah seperti itu. Dok, dari awal gejala itu sampai kemudian dia masuk ke tahap lanjut itu fasenya cukup panjang atau pendek sih, Dok? Dalam artian biar orang bisa lebih waspada gitu, karena kan ini kayaknya berbahaya banget, dia bisa sampai ke fatal kan? Oh ya, sebenarnya untuk gejala awal itu dia dari infeksinya itu masuk, Mm, dia bisa mm, muncul 1 sampai 2 minggu setelah terpapar. Jadi oke. infeksi masuk, dia 1 minggu, kurang lebih 1 sampai 2 minggu dia mulai muncul gejala gitu. Mm, Nah, tapi kalau memang dan sebenarnya keluhan-keluhan yang gejala ringan itu biasanya bisa pulih juga dalam waktu 1 minggu kalau memang bisa teratasi atau memang dengan pengobatan mm, dengan penggunaan antibiotik yang tepat seperti itu. oke. Namun ada beberapa kasus juga yang dia sampai ke tahap yang lebih lanjut gitu. Itu maksudnya infeksi yang lebih lanjut. Ya. Nah, itu namanya kondisinya sepertinya namanya penyakit Weil. Jadi namanya Weil disease. Jadi itu Mm. komplikasi dari leptospira yang lebih lanjut. Itu bisa Oh. terjadi eh, ya dari gejala awal bisa terjadi 1 sampai 3 hari dari gejala leptospirosis itu muncul sebenarnya Hmm. gitu.
bisa Faktor menyerang yang juga menjadi pemberat beberapa apa, Dok? organ. Gimana? Faktor yang menjadi pemberat dalam artian tadi kan bisa saja dia pulih gitu ya. Terus Hmm. tapi bisa jadi dia ke berlanjut karena komplikasi dan lain sebagainya ke well disease itu, Dok. Jadi ya pertama dari eh, faktor dari infeksi bakterinya. Hmm. Dan kemudian proses imun tubuh juga. Ketika memang proses imun tubuhnya sedang tidak baik, itu juga bisa memperberat dari penyakit dan tingkat, maksudnya ke tingkat dari bakterinya itu sendiri, Hmm. gitu. Hmm. Dan Jadi biasanya itu paling sering tuh menyerang seperti ginjal dan hati. Makanya hmm. tadi kan ada sampai yang harus ada kerusakan di fungsi hati atau fungsi ginjal, kemudian juga menyerang di darah. Jadi biasanya kalau memang kondisinya sudah lanjut, itu bisa terjadi trombositopeni. Trombositopeni itu jadi trombositnya, kadar trombositnya turun. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. nggak cuman demam berdarah aja ya yang kita lihat trombositnya turun, ternyata leptospira ini juga salah satu yang kita bisa lihat di laborat itu trombositnya tuh turun gitu. Kemudian ada gangguan fungsi ginjal dan fungsi hati, biasanya seperti itu. Nah, itu yang harus sudah mendapatkan penanganan nih, harus di rumah sakit, dalam arti ya harus mendapatkan terapi. Jadi Ya. nek kalau lebih baik sih kalau memang sudah ada gejala, Hmm. lebih baik kita kontrolkan saja. Kalau perlu untuk dilakukan cek laborat sesuai dengan petunjuk lah, sesuai dengan anjuran dari dokter ini. Oke, ini yang agak sedikit dalam artian gini, kadang orang kan mikirnya greges doang gitu ya, namanya orang ya gitu ya. Setelah musimnya begini kemarin habis banjir terus badannya ini demam, ya biasalah demam, sakit kepala gitu. Kapan harus benar-benar ini harus ke dokter nih. Ini fase yang harus jangan dilewatin gitu ya, harus harus periksa ke tenaga medis gitu. Iya, biasanya kalau untuk demam juga kita minimal kalau misalnya demam lebih dari 3 hari, minimal harus untuk periksa lebih lanjut. Karena kita juga biasanya akan melihat keluhan, melihat tanda-tanda fisiknya dan gejala-gejala lainnya, serta dari riwayat juga. Karena demam itu kan memang banyak ya, demam itu Mm-mm. bisa karena demam karena tadi influenza atau demam karena Ya demam betul. berdarah, demam tipoid. Tipoid itu tipes ya. Heeh. Mm-mm. Jadi kita juga biasanya akan melihat juga dari riwayat sakitnya, riwayat pekerjaannya. Biasanya misalnya ya habis kebanjiran terus demam, ya, itu kita Mm-mm. biasanya ada curiga juga apakah perlu pemeriksaan laborat lanjutan. Karena ada pemeriksaan laborat juga, pasti kan darah rutin untuk lihat trombosit Mm-mm. dan lain-lain. Kemudian kita juga mungkin bisa tambahkan pemeriksaan fungsi hati, pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan juga untuk kita melihat leptospira laboratnya. Jadi Mm-mm. tes darah. Jadi kita bisa cek antibodi dari bakteri Suatu. leptospira itu di dalam darah. Seperti Hmm. itu. Oke. Itu biasanya bisa terdeteksi kurang dari maksudnya bisa terdeteksi dari awal untuk cek darah itu. Jadi kalau misalnya demam dan ada curiga ke arah leptospira, biasanya lebih baik sih dicek. Nanti sesuai anjuran aja. Oke. Terus perlu diingat ya, bukan hanya air, bukan hanya banjir. Ini bisa jadi tanah lah atau yang sudah terpapar kencing atau darah dari si hewan ini bisa jadi juga sebagai media penularan. Dalam artian bisa juga tertular gitu. Misalnya bersih-bersih rumah, ada bekas tikus dan sebagainya itu juga harus tetap waspada ya, Dok. Iya, betul. Terutama Hmm. biasanya kalau kayak peternak, jadi kayak sering Ya. berinteraksi sama hewan ya. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian terus pekerjaannya yang berkaitan sama pembuangan ya, misalnya pembuangan sampah, selokan, kayak gitu. Terus tinggal di daerah yang rawan ya, maksudnya resiko banjirnya tinggi. Terus juga hati-hati juga kalau misalnya sering kita tuh
rekreasi atau di tempat-tempat yang alam bebas yang seperti sungai, seperti Ya, itu loh. betul. Betul. Jadi memang harus waspada gitu. Ya. Sawah kalau ada tikus gitu juga Ya, hati-hati satu gitu ya. faktor resiko kan petani, terus Mm-mm. pekerja ternak, seperti itu. Ya Oke, memang, mm. uh, Silakan dok gimana? lanjut dulu. Sebenarnya ya untuk mencegahnya ya memang salah satunya ya jaga kebersihan diri ya. Kemudian Mm-mm. kalau memang ada luka, misalnya kita punya luka terbuka, itu baiknya memang kalau memang di luar rumah itu baiknya memang ditutup saja. Apalagi kalau memang posisi mau ke tempat yang maksudnya yang kotor, maksudnya sawah-sawah atau memang banjir gitu, ya baiknya ditutup aja lukanya dengan kan ada tuh yang memang ini ya apa yang khusus untuk luka yang anti air itu juga Ya. ada. Jadi Mm-mm. sebenarnya kita ini aja menjaga diri sendiri dan juga kayak mencuci tangan itu wajib ya. Terus Betul. yang kita makan kan ya harus dibersihkan juga dengan entah buah sayur yang kita makan ya dicuci dengan baik seperti itu. Terus kebersihan lingkungan, sampah-sampah lah, gorong-gorong lah, itu harus maksudnya alirannya lancar seperti itu. Jangan sampai ada genangan yang memungkinkan yaitu hewan-hewan yang bisa tadi membawa bakteri itu memungkinkan untuk ini seperti gorong-gorong tikus itu kan banyak ya. Ya, betul, betul. Eh, ini harus waspada sih ya gitu, karena jangan abaikan lah yang namanya tikus gitu. Waduh, ih sedih banget kalau misalnya ada banyak itu. Ini bisa menularkannya bahaya banget soalnya. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus sih. Selamat siang dok, bagaimana cara mencegah penularan leptospirosis atau si bakteri leptospira ini? Tadi sedikit sudah disinggung oleh dokter Vera, tapi ada pertanyaan lanjutannya. Ada vaksin yang bisa dilakukan nggak? Lalu bisa ditularkan dari orang ke orang atau tidak dok? Terima kasih. Ya, untuk penularan dari orang ke orang tuh memang sangat jarang ya. Biasanya bisa menular lewat ASI, misalnya dari ibu ke anak atau dari hubungan seksual, tapi itu jarang sekali. Paling memang kontaminasi paling besar memang dari itu tadi dari air, dari tanah atau dari makanan yang sudah terkontaminasi oleh urin dari Tikus. hewan tadi seperti tikus atau anjing, babi dan lain-lain. Untuk vaksinasi untuk sejauh ini sih memang belum ada. Cuman memang eh, kalau peliharaan hewan ternaknya Mm-mm, baiknya misalnya ya kan sebenarnya nggak cuma tikus aja ya, tapi bisa dari mm-mm, anjing, babi dan lain-lain. Ya dilakukan vaksinasi sesuai dengan ini aja kalau hewan ternaknya. Tapi kalau tikus kan kita tidak ada vaksinasi ya tikus ya gitu. mm-mm, Untuk sejauh ini sih memang belum ada, cuman sebaiknya kalau memang pekerjaannya berkaitan dengan pekerjaan yang hewan seperti hewan ternak, memang peternak gitu ya, ya memang harus divaksinasi aja. Misalnya kita ternak babi atau ternak yang lainnya, ya itu vaksinasi aja. Hewan mm-mm. ternaknya maksudnya gitu. Oke, tapi penting juga untuk tadi ya menjaga kebersihan diri. Kalau memang harus bersih-bersih atau misalnya tadi ya habis banjir bersih-bersih, pakai sepatu boot karet itu gitu ya untuk menutup, terus pakai sarung tangan karet yang panjang gitu kan, untuk mencegah kontaminasi secara langsung gitu ya dok. Itu penting juga kan, kayak alat pelindung diri Ya lah. betul, betul. Pakai Hmm, boot, pakai sarung tangan, hmm, terus baju yang mungkin bisa melindungi hmm, gitu, pakaian pelindung. hmm, Apalagi kalau yang bekerja yang memang berurusan dengan, maksudnya berkaitan dengan, maksudnya berkaitan dengan yang kotor-kotor ya, maksudnya di daerah yang kotor itu memang harus pakai alat pelindung. Terutama oke. ya itu tadi yang melindungi ini ya, tubuh ya. Hmm, Heeh, kalau perlu ya pelindung mata, pelindung tangan, hmm, terus juga apa baju kayak gaun gitu. hmm, Terus hmm, juga kalau memang ada luka-luka atau memang ada
lecet. Lebih baik kalau memang kita mau berinteraksi dengan maksudnya alam yang kotor, ya itu ditutup aja. Ditutup dengan seperti plester ya, plester. Cuman itu kan memang plester itu ada yang khusus ya, khusus yang anti air itu bisa. Betul. Kalau keluar rumah Mm-mm. bisa dipakai seperti itu. Iya, ini pokoknya kontak langsung dengan tadi air, tanah, lumpur, atau yang dimungkinkan gitu ya terinfeksi oleh bakteri si Leptospira itu ya tadi dilindungin gitu kan. Karena memang ini jalurnya ke situ harus harus hati-hati gitu kan. Nah, eh ini kebanyakan bisa menyerang ke usia berapa aja sih, Dok? Atau semua sebetulnya berpotensi atau bisa terserang? Oh, sebenarnya bisa semua, tetap semua bisa terserang sih. Mm, Itu jadi nggak ada batasan usia. Cuman biasanya lebih sering pada dewasa, laki-laki dewasa, karena melihat resiko dari seperti kayak pekerjaan, seperti mm, itu. Karena biasanya yang kayak misalnya bapak-bapak, biasanya yang resiko pekerjaannya lebih tinggi itu biasanya laki-laki dewasa. mm. Misalnya kayak peternak, terus juga yang Oh, tani. nelayan, gitu kan, nelayan, petani, tuh. Itu lebih sering biasanya tapi laki-laki yang lebih sering. Tapi ya tidak menutup kemungkinan perempuan juga, cuman untuk prevalensinya itu laki-laki lebih sering. Seperti itu. Ya. Nah, ah ini Dok, ada kalau si yang terkena leptospirosis itu ada kemungkinan dia menjadi em, kemudian ke arah fatal ke Will disease ini ada misalnya ada komorbid nih misalnya dia oh si ini memang udah ada bawaan misalnya ada diabetesnya kayak atau hipertensi atau komorbid apa gitu ya bisa kemudian menjadi lebih berat ke arah Will disease ini bisa jadi seperti itu atau enggak sih dok? Ya, bisa. Jadi komorbid itu memang bisa memperberat dari penyakit dari leptospira ini juga. Karena sebenarnya komplikasi leptospira itu ada banyak ya, yang misalnya tidak teratasi dengan baik, dia akan berlanjut ke penyakit Weil tadi, bisa Hmm. ke ginjal, jadi bisa bahkan sampai ke gagal ginjal akut. Jadi ada kerusakan di ginjal yang sampai yang bisa sampai ke tindakan selanjutnya seperti cuci darah. Kemudian yang kedua itu komplikasi ke darah, bisa ke penurunan trombosit tadi. Makanya nggak jarang ada juga yang keluhannya atau gejalanya itu sampai ada perdarahan, mimisan, atau perdarahan saluran cerna, dan perdarahan yang lain. Karena dia sel trombositnya turun, jumlah trombositnya. Gitu. Hmm. Kemudian juga hati, gangguan fungsi hati. Jadi eh, fungsi hatinya menurun mungkin kalau dilihat dari gejala ini ya, kuning. Jadi Hmm. badannya kayak kuning gitu. Kayak kita lihat pasien, kalau kita tahu pasien dengan gangguan fungsi hati, liver, yang biasanya kan keluhannya kuning ya. Hmm. Kuning, terus eh, kencingnya kayak teh pekat gitu. Nah, itu kemungkinan sudah ada gangguan di fungsi hati. Kemudian juga ada juga yang sampai ke saluran pernafasan, kemudian infeksi berat. Jadi kalau infeksi berat itu infeksinya sudah ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau dari kedokteran, maksudnya dari ini dinamakan sepsis. Sepsis itu infeksi berat yang sudah ke seluruh tubuh. Nah, itu memang resiko untuk istilahnya kondisinya ke kondisi kritis yang bisa mengancam. Bahkan bisa sampai ke jantung juga Oke. gitu. Peluang untuk sembuh besar nggak sih dok kalau leptospirosis ini bisa pulih seperti sedia kala gitu? Sebenarnya leptospira itu dengan penanganannya baik dia bisa sembuh kok. Cuman untuk ada beberapa kasus saja yang kalau memang tidak baik penanganannya dalam arti eh, datangnya maksudnya sudah terlambat, sudah demam sudah seminggu lebih, sudah ada Hmm. sudah kuning, sudah fungsi ginjalnya sudah jelek. Jadi itu kan sudah istilahnya sudah ini ya, Hmm. Amat ketahuannya lah ya. tuh Hmm. udah gelap gitu. Jadi
Yang seperti itu yang memang prognosisnya atau outcome-nya lebih jelek. Kalau memang lebih ketahuan dari awal, maksudnya penanganannya tepat, itu sebenarnya bisa sembuh gitu. Jadi tidak sampai menimbulkan komplikasi. Jadi bakterinya sudah bisa diatasi gitu. Karena penanganannya sebenarnya juga pengobatannya salah satunya adalah tadi kan infeksi bakteri ya Mm, namanya. Ya mm, pengobatannya salah satunya itu memang antibiotik gitu. Pemberian antibiotik mm, yang sesuai. Dan paling obatnya dengan ini sesuai dengan gejalanya. Jadi mm. anti demam, anti mual seperti itu. Yang penting adalah pengobatan antibiotik yang sesuai gitu. Oke, ini eh bisa dibilang jadi kayak kita jadi kayak tahu gitu ya, bahwa oh ini loh leptospirosis. Kebersihan diri itu menjadi kunci. Tadi kan kebersihan diri itu menjadi kunci. Baik tempat tinggal yang kita konsumsi, yang kita makan, itu juga menjadi salah satu eh, kondisi yang harus benar-benar bersih gitu ya. Makanan, minuman, pokoknya dimanapun gitu harus harus jaga ininya juga sih kebersihannya. Jangan sampai em, terkontaminasi gitu ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa ada ini ada hewan nih di sekitar gitu ya. Itu harus harus jaga banget kebersihan dan lain sebagainya. Makanan, minuman, buah, sayur tadi ya dokter ya. Itu kan em, kita nggak tahu misalnya di mana gitu ya. Vaksinasi tadi juga penting buat hewan. Terus cuci tangan, nah itu penting. Gunakan pelindung saat membersihkan lingkungan itu penting juga. Oke, ini ada pertanyaan mungkin agak oke. Ini tadi sebetulnya sudah terjawab tapi nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Dok, demam kan gejala umum. Ada ciri khas nggak gejala demam leptospirosis? Untuk gejala-gejalanya sebenarnya untuk gejala awalnya tuh paling ini memang demam tinggi. Demam tinggi disertai menggigil, terus Mm-mm. sakit kepala, nyeri otot hebat biasanya di betis gitu. Mm-mm. Untuk keluhan lainnya bisa disertai mual muntah, diare. Mm-mm. Jadi sebaiknya kalau memang demam tinggi, menggigil, atau disertai nyeri-nyeri otot, ya sebaiknya memang nyeri perut. Nah, itu memang Dokter langsung ya. kontrol saja atau periksa saja. Apalagi kalau demamnya sudah 3 hari berturut-turut, lebih baik periksa saja. Karena sarannya sih memang harus dilakukan pemeriksaan laborat. Dan kita tidak semua sih memang tidak semua demam kita cek leptospira juga. Maksudnya Mm. untuk cek antibodi leptospira. Tapi kita juga melihat dari keluhan, pemeriksaan, dan riwayat. Jadi kita lihat juga riwayatnya. Biasanya khas sekali sih, biasanya demamnya muncul kemarin habis dari kebanjiran. Nah, itu biasanya khas seperti itu. Atau memang pasien itu pekerjaannya atau memang riwayat sehari-harinya dia di tempat yang kotor. Dokter. Kayak Mhm. kayak misalnya ngambilin sampah kayak gitu. Karena khasnya seperti itu. Jadi riwayat pekerjaan dan riwayat sebelumnya itu sebelum demam aktivitasnya apa gitu. Mm. Jadi kalau 3 hari demam sebaiknya sih kontrolkan saja. Dan demamnya demam tinggi biasanya, Mm. bukan yang cuman apa ya greges ya kalau orang Mm. ini ya orang Semarang ya bilang ya greges itu kayak subfebris. Jadi demamnya eh, apa sih semelenget ya orang bilang Melenget ya. betul. Mhm. Kalau dirasa demam tapi ternyata suhunya nggak demam 37 setengah. Nah itu kan tidak demam tinggi ya. Kalau demam tinggi biasanya demamnya pasti di atas 38, di atas 39 derajat Celcius. Oke. Itu baiknya periksa saja. Biasanya ya itu tadi demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot betis, dan nyeri perut. Ya. Nah, si demam tinggi ini walaupun sudah dikasih penurun demam ketika ini dia bisa naik lagi gitu ya, Dok. Ini artinya demam tidak berhenti selama 3 hari itu. Ya. Biasanya disertai menggigil juga. Hmm. Oke. Jadi bawa ke dokter kalau memang sudah 3 hari demam itu tinggi, terus udah dikasih turun panas, terus turun tapi dia naik lagi gitu ya selama 3 hari itu bukan demamnya naik turun, itu turunnya karena pengaruh obat gitu ya. Sebetulnya belum selesai kan seperti itu ya dok ya. Ya, minimal hari ketiga periksa aja.
Hari ketiga itu berarti 3 kali 24 jam ya Good News Family. Kadang-kadang kita ngitung demam itu keliru juga gitu ya. Demamnya kapan? 3 hari. 3 hari baru kapan nih mulainya gitu. Nah ini harus dihitung juga yang benar sehingga kita ketika ditanyain itu bisa betul. Nah tadi kalau dokter juga akan mencari tahu gitu. Nanti juga bisa dilihat, ada luka nggak di kaki, di tangan misalnya. Oh ini ada luka nih. Ini bisa jadi sebagai sumber pintu masuknya bisa dibilang itu. Artinya sekecil apapun luka itu harus ada ibaratnya kayak gini. Sekecil apapun luka, rawat luka itu juga menjadi satu bagian yang penting ya, Dok. Iya, betul. Heeh, betul sekali. Karena kan itu resiko infeksi ya. Ada luka Mm, terbuka kan tetap memang ada resiko infeksi. Dan mm, infeksi kan bisa terjadi ketika luka terbuka ya resiko banget gitu. Kalau memang tidak diatasi atau di penanganan lukanya kurang baik ya itu resiko sekali. Oke. Ini yang kadang-kadang untuk beberapa tadi kan kita ngomong pekerja atau beberapa orang luka itu jadi kayak yang diabaikan bisa dibilang gitu ya. Jadi alah Betul. cuma lupa begini gitu kan. Ya kan, Dok? Hmm. Padahal itu bisa jadi pintu masuk ya, pintu masuk dari bakteri-bakteri yang kalau kontak dengan air kotor atau ini kan jadi pintu masuk bakteri itu masuk ke tubuh kita kan gitu. Oke. Jadi baiknya ditutup aja Itu tutup kalau aja. tempat Jadi kerja. Mm-mm. kalau sekarang ini di Kota Semarang mungkin ada beberapa tempat yang mulai tergenang air gitu ya. Hati-hati sekali lagi lihat tangan kaki ada ininya enggak atau apa luka terbuka ya dirawat dengan baik. Itu kalau belum sembuh ditutup aja cari eh kalau ini di toko alat kesehatan atau di apotek itu ngomongnya plester anti air. Ya ada sih sebenarnya di apotek tuh ada. Ada Mm-mm. kan, ngawang aja plester ini itu nanti dia kayak transparan gitu, jadi ya bisa tutup lukanya bener-bener yang kedap gitu kan, si si luka ini nggak kena air tuh nggak basah atau nggak terkena. Jadi tujuannya bukan biar dia nggak kena air, tapi justru menghindari kontaminasi atau dia menjadi pintu masuk dari infeksi-infeksi yang lain. Itu persoalannya seperti itu gitu ya. Pastikan luka itu sudah tertutup benar, sudah sembuh benar, baru bisa dia nggak jadi pintu masuk gitu kan ya dok ya? Ya, itu salah satu upaya ya, upaya Mm, upaya pencegahan yang bisa dilakukan gitu. ya, betul. Jadi jangan abaikan itu ya. Tapi kalau di rumah sakit sendiri kasus-kasus leptospirosis ini cukup banyak nggak sih dok? Dari yang ringan sampai ke berat gitu? Jadi kasus untuk leptospirosis memang tidak Mm-mm, banyak, maksudnya mm-mm, tidak sampai ini. Kasusnya memang jarang, cuman mm. ketika ditemukan itu memang sudah dalam kondisi yang eh well disease tadi gitu. Jadi diharapkan kan maksudnya lebih waspada kalau memang ada keluhan itu diperiksakan karena biasanya kebanyakan yang dengan kasus-kasus leptospira itu kan orang-orang dengan maksudnya orang dengan yang tadi ya rawan banjir terus juga pekerjaannya itu kan memang ini ya mohon maaf kata ya tinggal di daerah yang kumuh dan kotor biasanya juga kurang aware ya sama kesehatan juga biasanya Oh sih betul. seperti itu karena kan kalau maksudnya tinggal di daerah kumuh biasanya tuh pasiennya tuh nggak aware gitu. Ya, Tapi kalau memang di lingkungan yang bersih, biasanya sih sangat jarang sekali lah biasanya. Mm-mm. Kasusnya nggak ah, banyak, cuman ketika ditemukan memang kondisinya udah di ada komplikasi yang lebih lanjut. Jadi kan sangat disayangkan kan. betul. Ini cerita ya, cerita Ningrum deh yang cerita ini ke pengalaman soalnya. Jadi ada saudara yang terkena leptospirosis. Setelah dirunut-runut-runut, kok bisa gitu kan? Hmm, ternyata, ternyata gitu ya, nggak banjir loh, lokasi rumahnya nggak banjir. Dia bangun rumah, terus dia bersihin rumah lama yang selama ini terbengkalai. Nah, secara nggak Hmm. sadar Ya, ada ya. luka, terus dia kena itu tadi gitu karena ada tikus di situ gitu kan ada ya kita nggak ngerti lah ya itu ada banyak hewan lah di situ gitu. Nah, terus
kemudian dia terkenalah si leptospirosis. Karena waktu itu kita sampai mikir, kok bisa rumahnya baru jadi, rumahnya bagus, bersih gitu ya. Kenapa kok bisa? Ternyata dirunut seperti itu gitu loh. Dia lagi bersih-bersih gitu kan. Terkenanya dari situ. Jadi memang ini bisa saja terjadi pada siapapun, dimanapun gitu kan. Tapi memang kita Iya, harus betul. wajib untuk tadi waspada itu ya dok ya. Iya, betul. Gitu. Karena ya kita nggak tahu ya, maksudnya kencing tikusnya itu di mana. Karena air genangan kan banyak sekali, Iya makanya memang betul. harus jaga kebersihan lah. Mm-mm. Karena kan kita nggak tahu ya bahwa si tikus ini ngapain aja di situ kita kan juga nggak paham. Iya, tikus yang terinfeksi itu dia sudah ini di mana Sudah aja tuh. kemana aja gitu kan ya. Sudah di mana aja, sudah ngapain aja. Jadi ya eh, kitanya juga harus ya itu tadi yang bisa kita tahu kita melindungi diri kita sendiri lah ya untuk kita waspada ini biar biar nggak tertular bagaimana gitu. Tapi yang pasti kalau setelah itu tadi kita sudah lindungin, setelah itu kita wajib untuk bersih-bersih tadi gitu ya, bersih cuci tangan lah dan lain Ya, sebagainya gitu kan. Itu yang paling penting juga tahapan seperti itunya harus harus dilakukan kan ya dok ya. ya betul. Mm-mm. Harus menjaga kebersihan diri, makanan, juga apa namanya lingkungan ya terutama ya. Mm-mm. Ya, betul. Em, ya tadi ya, karena memang awalnya gejala yang muncul itu adalah sesuatu hal yang normal dan bukan normal ya, sesuatu hal yang biasa banget. Orang demam itu kan bisa gejalanya banyak gitu ya. Untuk gejala Hmm. penyakit yang banyak gitu ya, flu, gejala demam atau misalnya kayak apa sih? DB itu juga gejalanya demam. Demam tifoid itu juga demam gitu kan. Jadi ini memang harus harus dicari tahu, tapi standarnya yang paling penting tadi ada yang dokter Vera yang harus dicatat ya Gus Syawi. 3 hari demam ke dokter, itu penting. Tiga Ya, hari betul. demam tidak ada perbaikan, tidak ada ini ke dokter, cek untuk cari tahu ya, biar bisa ditangani lebih lanjut. Tapi kalau misalnya masih di gejala awal baru 3 hari demam terus udah ke dokter diketahui oh ini leptospirosis sih. Ini harus rawat inap atau bisa rawat jalan dengan obat yang diberikan dok? Tergantung kondisinya dan tergantung keluhannya. Kalau misalnya eh, masih klinisnya baik, bisa rawat jalan dengan obat gitu. Cuman kalau memang ada keluhan-keluhan lain yang sudah sampai ada gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, kencingnya sulit, nah sudah maksudnya kencingnya berkurang, nah itu kan sudah ada gejala-gejala lanjut ya, itu memang harus rawat inap gitu. Jadi memang rawat inap tidaknya kan tergantung dari kondisi klinisnya Hmm. pasien gitu. Jadi kalau masih oke kondisinya dia Bisa rawat diobati. bisa Mm-mm. rawat jalan tapi dengan pemantauan kah dok? Iya, kan dapat obat antibiotik, harus minum obat antibiotik juga untuk antibakterinya kan. Mm-mm. Mm-mm. Biasanya Oke. nanti akan ada pemantauan dan memang kalau masih ada keluhan, kontrol seperti itu. Ya, ini jadi satu hal yang penting untuk dicatat ya Gunung Syamlia kalau misalnya demam apalagi situasi sekarang jangan terus mengabaikan atau bilang ah demam biasa gitu ya. Demam begini. Nah, si leptospira ini atau leptospirosis ini infeksi leptospira ini juga apa yang namanya gejalanya juga demam. Jadi ya harus dicegah harus dicari tahu nih, ini sakit apa dan lain sebagainya. Udah ya tadi ya, kasus leptospirosis memang kalau musim hujan begini penting untuk dicari tahu kenapa karena banyak kasusnya seringkali karena ada genangan air dan lain sebagainya. Oh iya, ini juga sih resiko nggak sih kalau misalnya nih dok kayak kayak misalnya naik motor nih gitu kan, kan seringkali pada saat nggak terasa gitu ya kaki ada genangan gitu kena gitu, itu bisa juga kan ya dok? Ya sebenarnya tetap bisa terkena Potensi ya. ketika memang air genangan itu memang terkontaminasi dengan bakteri tetap bisa. Mm-mm.
gitu. Jadi ya memang ya kita nggak tahu ya itu menurut ya dari mana, maksudnya kadang juga nggak sadar, Betul. meskipun sudah menjaga kebersihan juga kadang nggak sadar seperti tadi cerita saudaranya ya. Kayak sudah menjaga kebersihan tapi ya kita nggak tahu juga dari mana, tapi ya memang lebih baik kalau memang harus menjaga menjaga kebersihan kita pakai APD. Dalam arti APD itu ya ini ya maksudnya kalau keluar ya pakai sepatu lah yang ini jangan telanjang kaki, maksudnya tidak pakai sepatu terus ada luka dibiarin aja gitu. Yang pasti kan usaha kita yang kita bisa lakukan kan seperti itu. Karena kita nggak tahu juga ini, maksudnya tempat di sini itu bersih enggaknya, kan kita nggak tahu ya. Tapi kita harus selalu waspada dan prepare. Itu aja. Betul. Jadi memang waspada dan mencegah itu penting karena ini saya ngeliatinnya ada banyak gitu ya kalau yang berkendara hujan-hujan gitu kan, apalagi naik sepeda motor terus sayang sepatunya gitu kan, terus dilepas gitu ya. Ada banyak lah yang masih melakukan seperti itu gitu. Kalau bisa memang tadi kan yang sepatu karet yang tertutup Aku biar. sepatu boot ya. Nah, kan ada gitu ya standarnya seperti itu. Karena memang kita nggak tahu. Atau tadi yang paling penting sebetulnya luka tadi sih. Pintu-pintu masuknya ditutup dulu deh. Betul. Cuman kadang memang Pintunya. karena nggak sadar kan di kaki ada lecet lah atau ada luka kecil yang kita nggak sadar atau kita nggak terlalu yang aware lah ya dengan hal itu adalah cuman begini gitu. Nah, itu sering kali terjadi seperti itu kan, Dok? Iya, heeh. Jadi kadang memang nggak sadar sih. Mm-mm. Karena orang-orang kalau misalnya terkena pun ya dia nggak sadar dari mana gitu. Ternyata Mm-mm. setelah dirunut-runut, oh ada luka ternyata. Terus riwayatnya sebelumnya, habis aktivitas sebelumnya apa. Kalau dirunut ya pasti ada. Betul. Kalau di runut nanti akan ketemu, tapi memang sebelumnya biasanya sih pada nggak sadar kalau ini tadi kenanya di mana, terus Dari dari mana. dari Mm. mana gitu ya, infeksinya ini masuknya dari mana, terus kenapa kok ini bisa masuk dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal begini ini memang harus dicari tahu sih gitu. Tapi kalau udah ketahuan tuh, kita baru ngomong, oh ternyata begitu, gitu kan ya dok ya. Iya. Sama yang oh ternyata begitu kemarin kemana aja gitu gak sadar bahwa ternyata yang menjadi penyebabnya adalah si bakteri Leptospira itu masuknya dari luka yang ini. Em, Mm-mm. Mungkin buat beberapa orang yang apalagi gini eh yang rumahnya habis masukan banjir tuh kan harus bersihin kan. Nah, seringkali merasa alah bersihinnya cuman air gitu ya. Lupa dengan melindungi diri tadi itu ya, Dok ya. Iya, betul. Mm-mm. Ya memang kalau kita membersihkan yang genangan-genangan atau yang itu memang harus pakai ini sih pelindung. Minimal Mm-mm. sepatu boot gitu. Ya, minimal sepatu boot, minimal tadi sarung tangan karet gitu ya kalau tangan. Jadi Hmm. biar ketika kita istilahnya gerupyukan gitu ya di air itu kita bisa bisa tetap terlindungi gitu. Jadi kalau yang mungkin hari ini kena banjir gitu ya, inget nih ya, jaga kebersihan diri juga. Terus kalau ada dicek deh kakinya, tangannya ada luka enggak, ditutup dulu sebelum Anda misalnya membersihkan atau apa. Yang pasti jaga imun tubuh juga ya dok ya. Iya, betul. Jaga imun tubuh, jaga Mm-mm. kebersihan, terus apa kebersihan juga untuk makanan, sayur, buah, maksudnya apa yang kita makan tuh harus dicuci bersih, Konsumsi ya. tangan, yang kita konsumsi Mm-mm, gitu. mm-mm, Intinya semuanya memang tergantung ini ya pola kita kebersihan gitu. Jadi mm. emang sebisa mungkin ya kita cegah dengan pola hidup bersih. Nah itu dia. Tuh. Sebisa mungkin jaga dengan pola hidup bersih. Oke, buat Anda yang mungkin tadi ya gejala kalau memang demam 3 hari terus kok bukan lebih sembuh malah justru ke arahnya lebih berat, gejalanya tambah berat ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan. Ke Rumah Sakit Pantai Lasa Dr. Cipto juga bisa gitu ya. Silakan untuk kalau kayak gitu ke poli. Kalau masih gejalanya masih ringan bisa ke poli dulu kan, Dok? Bisa?
Ada poli umum, poli dokter spesialis juga ada, penyakit Mm-mm. dalam misalnya, gitu. Atau Jadi ke poli umum. ke poli umum dulu, terus nanti dokter yang akan mendiagnosa ini butuh Butuh butuh. pemeriksaan lanjutan misalnya. Mm. Oke, jadi bisa ya ke Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto atau misalnya Anda membutuhkan layanan kesehatan yang lain, bisa loh tetap ke Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto. Buka layanannya di Instagram, lihat ya di Instagramnya Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto, di situ ada daftar jadwal dokter prakteknya loh. Nah, jadi bisa bisa cari tahu di situ dokter prakteknya kapan aja, siapa aja, tapi yang pasti poli Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto poli umumnya juga buka buat Anda yang mungkin tadi merasakan keluhan demam 3 hari tidak berkurang, rasa sakitnya justru gejalanya nambah, datang ke rumah sakit aja atau ke layanan kesehatan untuk nanti dokter yang akan diagnosis ini butuh pemeriksaan tambahan atau tidak. Tapi sekali lagi kalau diketahui dari awal dia bisa sedini mungkin untuk dikasih treatment atau pengobatan ya dok. Iya, betul. Kalau memang sudah ada gejala dengan pengobatan antibiotik, minum, Mm-mm. dan obat-obat lainnya yang maksudnya menunjang keluhan, itu sebenarnya bisa teratasi. Dan jangan sampai jatuh ke komplikasi, gitu. Komplikasi yang lebih lanjut, gitu. Ya, betul. Jadi eh, bisa berkembang menjadi komplikasi yang berat, bahkan bisa sampai ke fatal kalau dia sudah sampai tadi ke menyerang ke multi organ, sepsis gitu ya, dan kemudian nggak bisa tertangani, itu bisa sampai fatal karena sebabnya tadi infeksi bakteri Leptospira, tapi bisa juga diobati sampai sembuh pulih kalau dari awal sudah bisa diketahui si penyakit ini. Jadi jangan abaikan demam ya, jangan abaikan demam, jangan abaikan gejala-gejala yang timbul atau luka kecil sekecil apapun jangan diabaikan. Nah, ini penting nih karena kadang-kadang banyak orang yang mengabaikannya ya, Dok ya. Betul. Iya. Merasa ini nggak apa-apa, biasa, begitu. Nah, jangan diabaikan. Jadi datang kalau sudah 3 hari datang ke rumah sakit. Em, Terus tadi kalau misalnya tadi ini sebenarnya saya sempat cari nih mitos faktanya si leptospirosis ini. Orang mengenalnya tadi Dokter Vera juga sudah sebutin sih sumber infeksinya seringkali orang menyebutnya tikus. Padahal sebetulnya ada beberapa hewan yang selain tikus yang bisa menjadi sebab ya dok ya. Iya, biasanya hewan ternak sih, seperti babi, anjing, seperti itu. Sapi itu juga bisa menjadi pembawa si bakteri. Memang Jadi paling sering ya, tikus ya memang. ya, kalau paling sering itu memang tikus. Terus mitosnya lagi orang yang tinggal di daerah banjir berisiko terkena leptospirosis. Betul, tapi ada sebab lain juga bisa gitu ya. Gak harus melulu yang tinggal di daerah banjir ya dok. Betul. Faktor resikonya memang lebih tinggi pada tempat yang banjir. Cuman kan ada faktor risiko lain ya, risiko pekerjaan biasanya sih. Kayak Ya, petani, peternak, terus nah, petugas kebersihan sampah, gitu kan. mm-mm. Yang memang pekerjaannya itu di daerah yang kotor, nah itu memang resiko sekali. Atau tinggalnya memang di daerah yang kumuh ya, maksudnya yang banyak Ya, banyak tikus, ada genangan air banyak, nah, seperti itu. Terus yes. hati-hati juga kalau yang sering suka berendam di sungai atau di Oh, ini ya. juga kan kita juga nggak tahu ya, Mm-mm. yang di alam apa yang alam Mm-mm. atau biasanya kan ada yang aktivitas-aktivitas yang di sungai seperti Ya, itu. betul. Nah, Tuh, ini itu juga ini waspada waspada. juga sih. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Setidaknya kalau memang kita tahu ada luka atau memang ada ini ya kita ini aja kita rawat aja atau kita lindungin dengan ditutup saja. Jangan Ya. sampai masih ada luka terbuka terus kita sengaja maksudnya keluar yang daerah kotor itu jangan. Baiknya ditutup dulu aja supaya mencegah setidaknya ada usaha untuk mencegah supaya tidak ada port entry masuknya bakteri tadi.
seperti itu. Ya, jadi Gitu. ini memang segala sumbernya penularan atau pintu-pintunya itu harus ditutup, dicegah gitu kan. Jadi biar meminimalisir gitu ya sampai sampai titik terkecil resiko penularan dari si bakteri bakteri Leptospira ini kepada kita gitu, Kutu Shali. Itu paling penting itu sebetulnya seperti itu. Karena kita nggak tahu juga gitu kan, ini ada di mana tadi seperti Tigro sudah sampaikan ya, kita nggak ngerti ini ada di mana, terus bagaimana, jadi ya kita yang bisa mencegahnya seperti itu. Oke, terakhir dok, kesimpulan dari apa yang kita bahas deh buat pendengar Good News atau Good News Family di siang hari ini. Ya jadi untuk pesannya, untuk kesimpulannya, memang ya kita harus menjaga, dalam arti kita menjaga tubuh kita sendiri, kita menjaga kebersihan, karena ya memang sumber dari penyakit itu salah satunya memang dari lingkungan dan kebersihan. Gitu. Mm-mm. Dan kalau memang ada gejala yang sudah, maksudnya dengan pengobatan kok tidak ada perbaikan, sebaiknya memang harus diperiksakan saja, apalagi memang ada sudah ada tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kegawat daruratan ya, misalnya sudah seperti tadi itu, seperti sudah ada sesak nafas, berdebar, demam tinggi, terus juga sudah ada kuning, nggak kencing, atau kencingnya sudah mulai kayak Berkurang. teh ya, keruh kayak teh, coklat kayak teh, kuning badannya. Nah, itu sebaiknya sih diperiksakan. Jadi kita kalau memang ada keluhan, bisa juga kok kalau memang mau periksa ke vaskes pertama dulu juga nggak masalah. Tapi kalau memang dari vaskes memang harus Rujuk. dirujuk masuknya ke rumah sakit, itu kan nanti bisa di dari vaskesnya juga kan akan diberikan penjelasan Ya, gitu. betul. Kalau Minimal memang ke vaskes pertama dulu kalau memang ada keluhan. Kecuali yang memang keluhan-keluhan yang sudah sampai ada sesak, ada yang memang harus ke IGD, silahkan ke IGD. Atau kalau mau ke panti uloso boleh ke poli umum atau ke poli spesialis. ya. Gitu. Kalau misalnya Anda menggunakan BPJS, bisa ke vaskes pertama dulu. Dari vaskes pertama nanti akan dicari tahu kalau memang membutuhkan layanan atau rawatan tingkat lanjut gitu ya, yang misalnya, oh ini memang harus dirawat inap, nanti dari vaskes pertama juga akan memberikan rujukan gitu ya dok ya. Iya, betul. Jadi ini yang paling penting adalah sebetulnya segera ke rumah sakit dulu deh, ya. Segera ke rumah sakit dulu untuk cari atau dapatkan pertolongan atau diagnosis yang tepat dan kemudian dikasih pengobatannya juga tepat. Karena kalau tadi ya kita ulangin, jangan takut atau mungkin misalnya jadi ketakutan yang seperti apa. Karena kalau misalnya ditangani dengan baik, ditangani secara lebih awal itu akan eh, sembuh gitu ya, bisa sembuh gitu kan. Cuman kadang-kadang terlambat atau seringkali datang ke rumah sakit itu sudah kondisinya lanjut seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Dokter Vera seperti itu. Penting ya Dok Gunju Shelley ya. Selalu sih mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi di situasi-situasi tertentu tindakan yang tepat untuk mengobati itu juga menjadi eh, cara yang pasti untuk bisa sembuh gitu ya. Harapan untuk sembuhnya semakin besar. Dokter Vera terima kasih ya buat hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Tuhan memberkati. Jaga Iya, kesehatan. iya dan Dokter Vera terima kasih waktunya sudah diambil sedikit. Semangat praktek ya dok ya. Salam buat teman-teman di Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto dan juga terima kasih buat Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto yang sudah support Good News selalu. Thank you and thank you. Terima kasih Dokter Vera. Ya.